Oke, halo semua, kembali lagi di channel kursus matematika instan. Ya, di video kali ini kita akan membahas persamaan kosinus. Nah, persamaan kosinus itu rumusnya apa sih? Nah, jadi persamaan kosinus ini rumusnya seperti ini. Jika cos X sama dengan cos alpha, maka ada dua rumus nih. Yang pertama, X yang pertama ini sama dengan alpha plus minus K dikali 360, dan yang satu lagi X sama dengan min alpha plus minus K dikali 360. Jadi tinggal kita tambahkan negatif. Oke, biar lebih jelas kita lanjut ke contoh soalnya. Ya baik, ini adalah contoh soal yang pertama. Di sini kita disuruh menentukan nilai X pada interval 0 sampai 0 derajat. Di sini 0 derajat sampai 360 derajat dari persamaan cos X sama dengan cos 40 derajat. Oke, kita coba jawab. Persamaannya adalah cos X sama dengan cos 40. Berarti alfanya adalah 40 derajat ya. Ini adalah alfa karena sesuai dengan rumus yang ada. Nah, kemudian kita gunakan rumus yang pertama dulu. Rumus yang pertama itu katanya X sama dengan alfa. Alfanya adalah 40 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Kemudian setelah itu kita ganti nih K-nya. Kita ganti 0 dulu. Kalau K-nya 0 itu berapa? Kalau K-nya 1 itu berapa? Gitu ya. Kalau K-nya 0, maka kita dapatkan X-nya langsung saja kita lihat alfanya, yaitu 40 derajat. Nah, kemudian kalau K-nya 1, coba kita cari. Kalau K-nya 1, maka persamaannya menjadi X sama dengan 40 derajat plus minus 1 dikali 360 derajat ya. Atau X sama dengan 40 derajat plus minus 360 derajat. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah 40 derajat ditambah 360, kemudian X yang kedua itu yang kita kurang, 40 derajat dikurang 360. Oke, X yang pertama didapatkan 400 derajat, kemudian X yang kedua didapatkan min 320 derajat. Oke, berarti X yang pertama tadi adalah 400 derajat, X yang kedua itu adalah min 320 derajat. Nah, kita sudah tidak perlu lagi melanjutkan untuk K yang sama dengan 2 dan seterusnya. Kenapa? Karena untuk K sama dengan 1 saja sudah tidak memenuhi nih. Ini sudah TM, ini juga sudah TM. Jadi tidak perlu kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian kita gunakan rumus yang kedua sekarang. Rumus yang kedua itu adalah X sama dengan min alfa. Berarti min alfa yaitu min 40 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Oke, kita coba untuk K-nya 0, kemudian K-nya 1 ya. Oke, untuk K-nya 0 nilai X-nya berapa? Kemudian untuk K-nya 1 X-nya berapa? Untuk K-nya 0 berarti X-nya sama dengan min 40 derajat. Langsung kita lihat ininya aja. Oke, kemudian untuk K-nya sama dengan 1. Ada dua ya, ini ada dua kemungkinan. 1 kita kalikan dengan 360, yaitu 360 ya. Nah, berarti untuk X yang pertama nanti min 40 ditambah dengan 360. Jadi hasilnya adalah 320 derajat. Oke, kemudian untuk X yang kedua sekarang. X yang kedua berarti min 40 dikurang 360. Berarti min 40 min lagi. Berarti minnya makin nambah nih. Jadi min 400 derajat. Nah, kalau K-nya kita lanjutkan menjadi 2 dan seterusnya, maka sudah lebih dari interval yang ada. Karena interval yang ada itu hanya 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi nggak usah kita lanjutkan K-nya, itu nggak usah kita lanjutkan mulai dari 2 sampai seterusnya.
Jadi cukup sampai K-nya sama dengan 1 saja. Nah, berarti di rumus yang kedua ini yang tidak memenuhi mana? Yang tidak memenuhi adalah min 40 dan min 400. Sehingga kita akan mendapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu yang pertama adalah 40 derajat, kemudian yang kedua adalah 320 derajat. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai X, intervalnya itu dari min 180 sampai 180. Nah, persamaan kosinusnya adalah cos X sama dengan setengah akar 3. Oke, kita coba jawab ya. Oke, kita tulis lagi, soalnya adalah cos X sama dengan setengah akar 3. Nah, langkah selanjutnya kita harus ubah si setengah akar 3 ini. Setengah akar 3 itu cos berapa sih gitu. Nah, jadi ini kita tulis lagi cos X sama dengan, nah setengah akar 3 ini adalah cos 30 derajat. Oke, kalau lupa kita tampilkan dulu tabel sudut istimewa. Nah, ini adalah tabelnya. Cos berapa yang nilainya setengah akar 3? Ternyata cos 30. Berarti setengah akar 3 ini kita buat menjadi cos 30 derajat. Oke. Kemudian kalau udah seperti ini, tinggal kita masukkan ke rumus. Rumus yang pertama yaitu X sama dengan, oh ya, ini alfanya 30 ya. Ini alfanya 30. Kemudian berarti X sama dengan alfa yaitu 30 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Ini mirip seperti persamaan sinus, rumus yang pertamanya. Nah, kemudian kita buat K sama dengan 0, kemudian K sama dengan 1, dan seterusnya kalau misalkan masih memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 0, kita dapatkan nilai X-nya yaitu 30 derajat. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, Kx1 dan X2-nya berapa nih? Kita cari dulu. Oke, berarti ini kan X sama dengan 30 derajat plus minus K-nya langsung kita ganti 1 dikali 360. 1 dikali 360 yaitu 360 itu sendiri. Kemudian untuk X yang pertama ditambah ya, 30 derajat ditambah 360 derajat, berarti kita dapatkan 390 derajat. Kemudian X yang kedua, berarti kita menggunakan yang dikurangnya nih. Yang dikurangnya adalah 30 derajat dikurangi 360, itu dapat min 330 derajat. Oke, berarti X1 nya 390 derajat, X2 nya itu min 330 derajat. Nah, ini tidak perlu kita lanjutkan ke K sama dengan 2 karena tidak akan memenuhi interval yang diberikan di soal. Jadi K-nya cukup sampai 1 saja. Karena yang ini sudah TM, ini pun juga TM atau tidak memenuhi. Kemudian kita lanjut ke rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua itu tinggal X sama dengan, tinggal kita tambahkan min di sini. Min 30 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Kita buat K sama dengan 0, kemudian K sama dengan 1. Itu berapa nilai X nya? Untuk K sama dengan 0 maka didapat X nya adalah min 30 derajat. Oke, untuk K sama dengan 1 ada 2 X di sini. X yang pertama berarti nanti min 30 ditambah 1 kali 360. 1 dikali 360 itu adalah 360. Jadi min 30 tambah 360 yaitu 330 derajat. Gitu ya. Kemudian untuk yang X yang kedua adalah dikurang nih. Min 30 dikurangi 360. Berarti didapat min 390 derajat. Nah, yang TM itu adalah yang, oh ini TM, ini pun juga TM, tidak memenuhi ya, karena intervalnya itu dari min 180 derajat
sampai 180 derajat. Berarti yang masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya adalah, kita tulis dari yang terkecil dulu, yaitu min 30 derajat, kemudian 30 derajat. Jadi kita checklist nih, min 30 sama 30 derajat. Oke, ini adalah hasil himpunan penyelesaian dari soal nomor 2. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, ini adalah contoh yang ketiga. Kita disuruh menentukan nilai X pada interval 0 sampai 360 derajat dari persamaan akar 2 kali cos X, kemudian ditambah dengan 1. Oke, kita coba jawab lagi. Kita tulis ulang, akar 2 kali cos X, kemudian ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita usahakan ruas kiri itu harus sisa cos X saja, karena di sini persamaannya adalah persamaan cos. Kalau sin berarti harus sin X saja. Berarti yang akar 2 sama plus 1 ini harus pindah ke ruas kanan. Oke, kita pindahkan dulu. Ini akar 2 kali cos X. Nah, ini plus 1 pindah ke kanan, itu jadi negatif 1. Kemudian cos X sama dengan min 1 per akar 2. Nah, ini kan harus dirasionalkan ya. Nah, cara merasionalkannya seperti biasa saja. Jadi nanti akan didapatkan min 1 per 2 akar 2. Nah, kalau udah sampai sini, caranya sama seperti nomor 2 tadi. Jadi yang min setengah akar 2 ini harus kita ubah menjadi cos berapa, gitu ya. Nah, jadi ini cos X sama dengan cos berapa nih yang nilainya min setengah akar 2. Nah, kita harus mengingat kembali materi tentang sudut berelasi dan juga sudut istimewa tentunya. Oke, kita tampilkan saja sudut berelasi dan sudut istimewanya. Oke, ini adalah tabel sudut istimewa dan sudut berelasi. Nah, ini kan min ya. Cos yang nilainya negatif itu ada di mana? Cos yang nilainya negatif itu ada di kuadran 2 sama di kuadran 3. Jadi ini cos negatif nih. Yang ini juga cosnya negatif. Nah, yang kita gunakan itu yang hanya yang di kuadran 2 saja. Boleh nggak yang di kuadran 3? Boleh, nggak apa-apa. Cuma kita gunakan yang ada di kuadran kedua saja. Nah, yang di kuadran kedua, rumus yang kita gunakan adalah rumus yang warna hitam nih. Yang 180 dikurangi alfa. Oke. Kemudian langkah selanjutnya gimana? Setengah akar 2. Cos berapa yang nilainya setengah akar 2? Cos 45 derajat. Nah, ini ya cos ya. Cos berapa yang nilainya setengah akar 2? Yaitu cos 45 derajat. Berarti gimana? Ya udah, tinggal kita tulis 180 dikurang sama 45 derajat. Kenapa kita menggunakan 180 dikurang 45 derajat? Karena yang tadi sudah dikatakan, karena cos yang negatif itu ada di kuadran 2, dan di kuadran 2 itu rumus yang digunakan adalah 180 dikurangi alfa. Nah, ini jadi 180 dikurang berapa? Dikurang sama yang cos berapa yang nilainya setengah akar 2? Cos 45, jadi dikurangi 45 derajat gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal kita hitung aja. 180 dikurangi 45 itu kita dapatkan 135 derajat. Nah, kalau sudah sampai sini, ini sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Jadi alfanya itu 135 derajat, ini alfanya. Kemudian kita tinggal masukin ke rumus. Rumus cos yang pertama itu adalah X sama dengan alfa. Alfanya adalah 135 derajat plus minus K dikali 360 derajat gitu ya. Kemudian kita tentukan nih, misalkan K-nya 0, kemudian K-nya 1. Nilai X-nya berapa aja? Untuk K-nya 0, maka kita dapatkan X-nya adalah 135 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, kita coba dulu. Ada dua nilai di sini. Berarti 135 ditambah sama 360.
itu kita dapatkan 495 derajat gitu ya. Kemudian yang keduanya berarti dikurang sekarang. 135 dikurangi 360 kita dapatkan min 225 derajat. Oke. Nah, karena intervalnya dari 0 sampai 360, maka yang 495 ini tidak memenuhi dan min 225 ini juga tidak memenuhi gitu. Dan kita pun tidak perlu melanjutkan sampai K-nya sama dengan 2 dan seterusnya. Oke, langsung saja kita ke rumus yang keduanya sekarang. Yang rumus keduanya adalah X sama dengan, tinggal kita tambahkan negatif ya, negatif 135 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Kemudian kita tentukan kalau K-nya 0, X-nya berapa, K-nya 1, X-nya juga berapa. Kalau K-nya 0, maka X-nya didapat min 135 derajat ya. Kalau K-nya 1 itu ada 2. Oke, min 135 ditambah sama 360. Karena K-nya diganti 1 kali 360 yaitu 360. Jadi hasilnya adalah 225 derajat. Kemudian untuk yang X kedua berarti kita kurang sekarang. Min 135 dikurangi 360. Kita dapat min 495 derajat. Nah, berarti yang tidak memenuhi mana nih? 135 tidak memenuhi, min 495 juga tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah yang 135 sama 225 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 135 derajat dan 225 derajat. Oke, ini adalah contoh yang ketiga. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah contoh yang terakhir atau contoh nomor 4. Kita disuruh menentukan nilai X pada interval 0 sampai 360 dari persamaan cos 2X ditambah akar 3 sama dengan setengah akar 3. Oke, kita coba jawab. Ini kita tulis lagi soalnya cos 2X plus akar 3 sama dengan setengah akar 3. Oke, berarti yang harus kita pindahkan adalah yang akar 3 nih. Jadi nanti di ruas kiri sisanya adalah cos 2X sama dengan setengah akar 3 dikurang akar 3. Oke, kalau pecahan berarti ini kan artinya akar 3 per 1 ya. Nah, kalau pengurangan pecahan maka penyebutnya harus sama nih. Harus sama-sama 2. Berarti ini jadi cos 2X sama dengan setengah akar 3 itu bisa kita tulis akar 3 per 2 dikurang. Nah, ini biar jadi 2 kita kali 2. Yang atas pun nanti kita kali dengan 2. Jadi 2 akar 3 per 2. Sehingga didapat cos 2X sama dengan akar 3 dikurangi 2 akar 3, yaitu min 1 per 2 akar 3 atau min akar 3 per 2, ini sama aja. Nah, kemudian kayak contoh sebelumnya kita harus mengubah si min setengah akar 3 ini. Kita harus ubah nih menjadi cos berapa yang nilainya min setengah akar 3. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan sudut berelasi dan tabel sudut istimewa tadi gitu. Kita tampilkan lagi tabel sudut istimewa dan sudut berelasinya. Oke, kita fokus ke fungsi cos ya. Cos yang nilainya negatif dia ada di kuadran 2 sama di kuadran 3 ya. Kuadran 2 cos negatif, kuadran 3 pun cos juga negatif. Nah, yang kita gunakan adalah yang di kuadran 2 aja, nggak apa-apa salah satunya. Dan rumusnya adalah 180 dikurang alfa. Oke. Nah, kemudian coba kita cek cos berapa yang nilainya setengah akar 3. Cos 30 derajat. Nah, ini cos setengah akar 3 itu cos 30 derajat itu hasilnya adalah setengah akar 3. Berarti persamaannya menjadi cos 2X sama dengan cos
kita menggunakan rumus 180 derajat karena di kuadran 2 dikurang dengan 30 derajat gitu ya. Jadi cos 2x sama dengan cos 150 derajat. Nah, berarti 150 derajat ini adalah alfanya nanti. Nah, kemudian kita langsung masuk ke rumus cos yang pertama. Rumus cos yang pertama adalah ya ini ya, yang 2x ini kita sama dengankan dengan ini nanti, atau cosnya kita coret gampangnya gitu. Jadi nanti 2x sama dengan 150 derajat plus minus K dikali dengan 360 derajat. Nah, ini jangan kita buat K sama dengan 0 dulu, kemudian K sama dengan 1. Jangan. Kenapa? Karena di sini ini masih bentuknya masih 2x. Jadi kalau kita mau mengubah ke bentuk K sama dengan 0, K sama dengan 1, maka bentuk yang ada di ruas kiri ini harus sisa X saja. Oke, gitu ya. Jadi ini harus kita bagi dua semua nih. Ini kita bagi dua, ini kita bagi dua, dan yang ini juga kita bagi dua. Tujuannya adalah biar menjadi X nih, yang luas kiri. X sama dengan 75 derajat plus minus K dikali 180 derajat. Oke, gitu ya. Oke, kemudian kalau udah sisa X saja, baru kita buat K-nya sama dengan 0. Kemudian K-nya sama dengan 1. Kita coba dulu. Kalau K-nya sama dengan 0, maka didapat X-nya adalah 75 derajat gitu ya. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, berarti 75 ditambah sama 180. Kenapa? Karena K-nya kan 1 dikali 180 gitu ya. Jadi 75 tambah 180 itu kita dapat 255 derajat. Kemudian yang X2 nya berarti dikurang nih, 75 dikurang dengan 180, kita dapatkan min 105 derajat gitu. Nah, kemudian ini kan K-nya masih 1 nih, boleh nggak K-nya sama dengan 2? Boleh, nggak apa-apa. Coba kalian cek nanti kalau K-nya sama dengan 2 itu menghasilkan angka berapa, masuk nggak ke dalam interval yang ada di soal gitu. Nah, jadi ini di video kali ini cuma sampai K-nya sama dengan 1 saja. Oke, berarti yang tidak memenuhi hanya yang negatif 105 ya. Oke, kita lanjut ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu tinggal kita tambahkan negatif. Jadi kita tulisnya tetap 2x. 2x sama dengan negatif 150 derajat tambah atau kurang dengan K dikali 180 derajat. Biar sisa X, maka kita bagi 2, kita bagi 2, kita bagi 2. Oke, ini kita dapat X sama dengan min 75 derajat plus minus K dikali, ini 360 ya. Ini 360 dibagi 2, jadi dapat 180. Seperti biasa kita tentukan K-nya 0, K-nya 1. Oke, hasilnya berapa? Kalau K-nya 0 berarti X sama dengan min 75 derajat gitu ya. Kemudian kalau K-nya 1 berarti ada 2 nih, X1 sama X2. Oke, berarti yang pertama min 75 ditambah 1 kali 180. Berarti kan min 75 ditambah 180, kita dapatkan 105 derajat. Kemudian untuk yang kedua berarti dikurang ya, min 75 dikurangi 180, kita dapatkan min 255 derajat gitu. Nah, berarti yang tidak memenuhi ini adalah yang min 75 dan yang min 255. Yang memenuhi itu 75, 255 dan 105 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 75 derajat, 105 derajat, dan 255 derajat. Oke, ini adalah himpunan penyelesaiannya.
Oke, sekian video persamaan kosinus kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.